Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusumadewi dengan nomor NIM 1022-1254 kelas K520 AR. Saya ingin membuat video wawancara singkat dengan ustazah di lingkungan rumah saya untuk memenuhi syarat EAS Pendidikan Agama Universitas Teknologi Digital. Menurut Ibu, bagaimana kehidupan pemuda-pemudi di zaman sekarang ini, Bu? Menurut saya, pemuda-pemudi itu di zaman sekarang, di era milenial ini, dengan kondisi dan perubahan era milenial, banyak pemuda lupa atas kewajiban mereka. Sebagai muslim tentunya harus paham betul apa yang menjadi tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab remaja di dalam masyarakat. Pemuda zaman sekarang, kalau saya lihat tuh sepertinya lebih banyak itu seperti memamerkan harta, terus rasa tinggi hati, karena pemahaman mereka tuh kepada agama itu kurang dan menjadi orang yang terpisah dari petunjuk, maka menjadi pemuda yang bisa dikatakan salah arah. Seperti itu. Jika harapkan tuh untuk kedepannya ya, pemuda zaman sekarang lebih terbuka lagi wawasannya, terutama dalam agama, bisa menyelesaikan masalah yang ada, menjadi pemuda berilmu, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi kalau bisa itu para pemuda itu ikutilah kegiatan yang positif seperti remaja Islam atau mengikuti mengadakan pengajian tapi itu untuk khusus ruang lingkup untuk remaja. Jadi diistilah seperti kegiatan-kegiatan positif. Ya, itu aja dari Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranan masjid untuk pembinaan umat? Menurut Ibu sendiri. Peranan masjid itu tidak hanya menghadirkan keramaian, tapi juga memakmurkan dan mendapatkan berkah untuk orang yang tinggal di sekitar masjid. Nah, kontribusi yang diberikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan masyarakat adalah memberikan rasa ketentraman, keamanan, kekuatan, dan kemakmuran yang mampu meningkatkan potensi ruhiyah melalui bekal-bekal keilmuan, keikhlasan, dan kesabaran. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai institusi spiritual, tetapi jauh lebih daripada itu. Masjid juga sebagai institusi pendidikan, sosial, bisa juga didapat musyawarah mufakat di situ. Karena beberapa ayat dalam Al-Quran juga itu menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah, seperti berzikir, yang terutama itu biasanya untuk kita sholat, kemudian kita berzikir, kemudian misalnya kita di lingkungan sekitar bisa mengadakan rapat, musyawarah, mufakat. Di masjid kita bisa menggunakan fungsinya seperti ya sebagai administratif untuk lingkungan sekitar. Ya, itu aja sih kalau menurut pendapat Ibu. Baik, Bu, selanjutnya ini apa sih peranan orang tua itu, Bu, dalam mendidik agama di dalam keluarga itu sendiri? Peranan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang menanamkan dasar perkembangan jiwa anak. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali hidupnya di kemudian hari. Pendidikan agama hendaknya dimulai sejak dini dan kelak di kemudian hari akan tercermin dari cara berpakaiannya, bertutur katanya, tingkah lakunya, sopan santunnya, seperti itu ya. Yang menurut saya akan terlibat dari kepribadiannya dia itu sendiri. Jadi pada dasarnya itu ya,
Intinya bahwa pendidikan agama akan sukses apabila ajaran agama hidup dan tercermin dalam pribadi orang tua itu sendiri. Yaitu menurut pandangan saya. Ya, itu aja. Sekian. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa ya pesannya bagi anak-anak remaja nih? Apalagi Ibu kan sebagai pemuka nih agama. Nah, apa pesannya? Terus buat orang tuanya itu apa ya, Bu, pesannya? Kalau menurut saya itu sebagai generasi penerus bangsa, ya harus menjadi pemuda yang menjadi pemuda di garda terdepan. Sehingga kedepannya akan tercipta pemimpin masa depan yang amanah. Menurut saya itu aja sih. Terus untuk terhadap orang tua, didikan anak-anak itu sedari dini mungkin itu perlu sekali, karena nanti kan orang tua itu akan ditanya pertanggungjawabannya, apakah sudah mengajari anaknya dengan baik, apakah sudah menjadikan anaknya itu beragama dengan baik. Saya nyatakan orang tua harus memberikan bekal ketakwaan yang cukup kepada anak-anaknya. Apapun profesi yang menjadi pilihan mereka, kelak karena tanpa ketakwaan, mustahil mereka itu dapat diandalkan dan ditunggu peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan umat beragama. Itu aja. Untuk suka dan dukanya sebagai pemuka agama itu kira-kira apa saja ya, Bu? Kalau saya pribadi, sebenarnya semuanya saya suka. Dukanya itu jarang terjadi. Jadi walaupun ada duka itu saya bersyukur sajalah, saya jalani apa adanya, bersyukur, alhamdulillah, karena masih bisa membagikan sedikit ilmu. Itu saja sih, tidak ada yang terlalu mendalam buat saya. Saya selalu bersyukur, alhamdulillah, walaupun ada suka, itu saya jalani dengan ikhlas, sabar, dan tawakal. Jadi ya saya anggap tidak ada dukanya. Walaupun ada duka, saya anggap tidak. Jadi saya selalu suka. Setelah saya mengikuti wawancara tadi, saya mempunyai kesan yang banyak bermanfaat bagi saya dan juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri sebagai pemudi Islam. Seharusnya saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan positif di lingkungan rumah saya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.